Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Narani dengan NBI 148230084. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Dalam arsitektur komputer ada dua pendekatan utama untuk mendesain CPU, yaitu pertama adalah RISC dan CISC. Meskipun keduanya bertujuan meningkatkan performa, mereka melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Makanya dari itu kita akan membahas tentang perbedaan dari kedua ini. RISC atau Reduced Instruction Set Computer adalah jenis arsitektur CPU yang sangat sederhana. Ia menggunakan set instruksi yang sederhana dan minimalis. Tujuannya untuk meningkatkan performa dengan menjalankan instruksi secepat mungkin. Prosesor RISC terkenal misalnya PowerPC dan SPARC. Oke, selanjutnya di sisi lain kita punya CISC atau Complex Instruction Set Computer. Berbeda dengan RISC, CISC lebih suka menyelesaikan banyak hal dengan satu instruksi. Ini membuatnya lebih kompleks tapi bisa lebih efisien dalam beberapa tugas. Contohnya adalah prosesor Intel x86 yang ada di PC kita. Selanjutnya adalah perbedaan pendekatan desain. RISC menekankan penggunaan instruksi sederhana yang dapat dieksekusi dengan cepat. Fokus pada pengurangan kompleksitas instruksi untuk meningkatkan kecepatan eksekusi. Di sisi lain, CISC berfokus pada pengurangan jumlah instruksi yang dibutuhkan dengan menyediakan instruksi yang lebih kompleks dan beragam, yang dapat mengurangi overhead dalam pemrograman dan memori. Selanjutnya, dalam implementasi dan eksekusi, RISC sering menggunakan pipeline yang untuk meningkatkan throughput instruksi. Teknik eksekusi paralel juga digunakan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputasi. Hal ini membuat RISC ideal untuk aplikasi mobile yang endemic karena kinerjanya tinggi dan konsumsi daya yang rendah. SIG di sisi lain mengoptimalkan kinerja yang menyediakan instruksi yang kompleks dan beragam. Instruksi yang kompleks ini dapat mengurangi kebutuhan memori dan overhead pemrograman karena lebih banyak operasi dapat dilakukan dalam satu instruksi. Ini membuat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas dan kompatibilitas seperti pada komputer personal dan server. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi dari arsitektur RISC dan pada CISC. Setiap instruksi kompleks terdiri pada beberapa instruksi mikro. Instruksi kompleks ini memungkinkan prosesor melakukan operasi rumit dalam satu instruksi yang diterjemahkan menjadi beberapa langkah kecil oleh mikroprogram. Pada RISC, instruksi yang digunakan sederhana dan langsung dieksekusi tanpa mikroprogram. Instruksi yang sederhana ini memastikan bahwa setiap instruksi dapat dieksekusi dalam satu siklus clock, memberikan kecepatan eksekusi yang lebih tinggi dan kontrol lebih sederhana dibanding
CISC. Oke, selanjutnya RISC biasanya digunakan dalam perangkat mobile, sistem tertanam, dan aplikasi yang memerlukan efisiensi energi dan kinerja tinggi. Contohnya adalah smartphone, tablet, dan perangkat IoT. Sedangkan SIG digunakan dalam komputer personal, server, dan sistem yang memerlukan kompatibilitas dengan perangkat lunak yang ada serta kemampuan menangani berbagai operasi kompleks. Seiring berjalannya waktu, garis pemisah antara RISC dan SIG semakin kabur. Ini membuat evolusi arsitektur. Arsitektur modern seperti X9 SIG yang awalnya adalah CISC mengadopsi teknik papering dan eksekusi paralel dari RISC. Begitu juga arsitektur RISC juga mulai mengadopsi beberapa instruksi kompleks untuk meningkatkan fleksibilitas. Kesimpulannya, RISC dan SIG memiliki pendekatan desain, tujuan aplikasi, dan optimisasi yang berbeda. Masing-masing menawarkan strategi yang unik untuk mencapai efisiensi dan kinerja berdasarkan kebutuhan spesifik dari aplikasi dan lingkungan pengguna. Pemilihan antara RISC dan SIG sebaiknya tidak hanya berdasarkan aspek teknis seperti strategi, pengembangan, dan implementasi sistem secara keseluruhan. Oke, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.